Oke, kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, kita akan lanjutkan bab kedua yaitu tentang perakitan produk, di mana kemarin ya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan prinsip perakitan, kemudian metode perakitan ya, di mana metode perakitan itu ada metode cascade, metode keseimbangan, metode bongkar pasang ya, dan ada juga beberapa metode perakitan yang ditinjau dari sifat komponen yang dirakit ya. Ada yang dapat ditukar-tukar, kemudian perakitan dengan pemilihan, dan perakitan secara individual ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan ya untuk bagian C ya, yaitu sistem perakitan dan keseimbangan lintasan ya, atau biasa yang disebut dengan line balancing ya. Nah, kita mulai dulu dari sistem perakitan ya. Nah, sistem perakitan ya, ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Nah, hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan itu sangat menentukan jenis perakitan apa yang akan digunakan nantinya ya. Nah, pada umumnya ada dua macam jenis perakitan ya, secara umum ya. Nah, yang pertama itu adalah perakitan manual. Apa sih perakitan manual? Ya, perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar prosesnya itu dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik ya, atau alat-alat khusus lainnya ya. Nah, sedangkan kalau tadi itu perakitan manual ya, maka ada yang namanya perakitan otomatis ya. Nah, perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis ya, atau perakitan yang membutuhkan alat bantu yang lebih khusus ya. Nah, kebalikan dari yang manual tadi ya. Nah, sistem otomatis itu seperti apa ya? Ada seperti otomasi, kemudian ada menggunakan elektronik, mekanik, ya, mesin, atau gabungan mekanik dengan elektronik, atau biasanya disebut dengan mekatronik. Ya, nah itu tadi dua macam jenis perakitan secara umum. Ya, nah kemudian ada juga jenis perakitan yang dibedakan itu menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitannya. Ya, nah, yang pertama adalah produk tunggal jenis perakitan tunggal ya. Produk tunggal jenis perakitan tunggal yaitu perakitan ya dengan produk hanya satu jenis saja ya. Nah, kemudian ada yang namanya produk seri jenis perakitan produk seri ya. Nah, yaitu adalah perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dan dalam bentuk serta ukurannya yang sama ya. Contohnya proses perakitan produk elektronik ya, kemudian perakitan mobil ya, perakitan motor, dan lain-lain ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang terminologi keseimbangan lintasan atau line balancing ya. Ada pula istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan atau line balancing ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu adalah elemen kerja ya. Elemen kerja yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan ya, mulai dari mencari bahan, merencanakan, kemudian merakit hingga produknya jadi. Itu namanya elemen kerja ya. Nah, kemudian ada yang namanya juga elemen kerja minimum. Elemen kerja minimum yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Jadi dia sudah yang paling kecil ya elemen atau bagiannya, jadi dia tidak bisa dipecah atau dibagi lagi. Itu namanya elemen kerja minimum. Nah, kemudian ada yang namanya total waktu pengerjaan ya. Total waktu pengerjaan yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan ya, mulai dari awal sampai akhir. Berapa sih total atau jumlah waktu
yang dibutuhkan, ya. Nah, itu namanya total waktu pengerjaan. Nah, kemudian yang keempat itu ada waktu proses stasiun kerja, ya. Jumlah waktu yang dibutuhkan itu untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut, ya. Jadi berdasarkan divisinya, ya, berdasarkan stasiunnya itu waktu proses stasiun kerja. Nah, kemudian ada juga yang namanya waktu siklus, ya, produk yang dapat dihasilkan pada lintasan tersebut, ya. Itu namanya waktu siklus. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya diagram pendahuluan, ya. Diagram pendahuluan adalah suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen, ya. Nah, jadi penggambaran simbol, ya, simbol node, ya, dan tanda panah, ya, itu akan digambarkan dalam bentuk diagram, ya. Nah, itu yang ada dalam line balancing atau keseimbangan lintasan, ya. Ada elemen kerja minimum, total waktu pengerjaannya, kemudian waktu proses stasiun kerja, waktu siklus, dan diagram pendahuluan, ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, ya. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih.